بعلومه وبعلم سائر الصالحين في ونفعنا ونفعنا به بعلومه وبعلم سائر الصالحين في الدارين. إلى قوله وإن كان الزوج معسرا فيعتبر إعساره بطلوع فجر كل يوم فمد أي فالواجب عليه لزوجته مد طعام من غالب قوت البلد كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه وما يقتدم به المعسرون مما جرت به عادته من الأدم ويكسونه مما جرت به عادته من الكسوة. وإن كان الزوج متوسطا ويعتبر توسطه بطلوع فجر كل يوم مع ليلته المتأخرة عنه فمد أي فالواجب عليه لزوجته مد ونصف من طعام من غالب قوت البلد ويجب لها من الأدم الوسط ومن الكسوة الوسط وهو ما بين ما يجب على الموسر والمعسر. فيجب على الزوج تمليك زوجته الطعام حبا وعليه طحنه وخبزه ويجب لها آلة أكل وشرب وطبخ ويجب لها مسكن يليق بها عادة. وإن كانت ممن يخدم مثلها فعليه أي الزوج إخدامها بحرة أو أمة له أو أمة مستأجرة أو بالإنفاق على من صاحب الزوجة من حرة أو أمة لخدمة إن رضي الزوج بها. وإن أعسر بنفقتها المستقبلة فلها الصبر على إعساره وتنفق على نفسها من مالها أو تقترض ويصير ما أنفقته دينا عليه ولها فسخ النكاح. وإذا فسخت حصلت المفارقة وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق. Ada lagi yang belum hadir? Terus ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Jelas. Wa in kana zawju mu'siran, apabila suaminya adalah seorang yang mu'sir. Kan kemarin kewajiban nafkah kalau suaminya musir. Kalau suaminya musir sudah dijelaskan bagaimana kewajiban nafkah. Bagaimana kalau suaminya mu'sir? Jadi jelas ada nafkah al-musirin, ada nafaqatul mu'sirin, dan ada nafaqatul mutawassitin. Ya. Nafaqatul musirin, mu'sirin, dan mutawassitin. Wa in kana zawju mu'siran, kalau suaminya adalah mu'sir,
melarat, tidak mampu. Bahkan untuk nafaqatul mutawassit pun tidak mampu. Kalimat mu'sir ini sama seperti bab zakat. Mu'sir ini adalah mu'siruz zakah. Apa mu'siruz zakah? Fuqara masakin ya. Bukan fuqara masakin, bukan. Artinya dia tidak punya lebih. Mu'sir kama fi babi zakah. Jadi untuk nafkah, setelah untuk nafkah dirinya dia tidak punya lebih. Atau punya lebih tapi hanya satu mud. Ada mu'sir. Bab zakat itu kan ada orang yang punya kelebihan daripada nafkahnya dia, baru wajib zakat, kan begitu ya. Ini kama fi babi zakah. Nah, wa yu'tabaru i'saru bi tului fajri kulli yaumin. Dan i'sar itu terhitung setiap munculnya fajar setiap hari. Dengan munculnya fajar setiap hari. Jadi ngitungnya tiap hari itu mulai munculnya fajar. Munculnya fajar dia mu'sir atau musir. Paham? Pas baru dapat makelaran ya. Habis makelaran dapat fulus banyak, sekarang musir. Fulusnya habis. Jadi apa? Mu'sir. Nawarkan tanahnya orang enggak laku-laku. Belum dapat makelaran ya. Kalau syughulnya makelar. Kalau syughulnya toko, pas tokonya laris menjadi musir. Pas tokonya nggak ada yang beli, jadinya mu'sir, kan begitu. Jadi hitungannya kula yaum itu bitulu'il fajri. Muncul fajar dia ada apa enggak? Dalam kondisi ada apa enggak untuk dimakan. Bagaimana? Famudun, maka wajibnya satu mud. Kemarin kalau dia musir wajibnya dua mud. Bagaimana kalau mu'sir? Kalau mu'sir wajibnya satu mud. Ai fal wajibu, artinya yang wajib alaihi atas itu suami, li zaujatihi untuk istrinya muddu ta'amin, satu mud makanan. Satu mud makanan tadi itu min ghalibi qutil balad, terhitung atau berbentuk min ghalibi dari rata-rata qutil balad. Kalau di sini jelas beras, tidak ada lain ya. Mungkin kalau di Tosari sana antara beras sama jagung, karena orang sana makannya jagung, jelas ya. Atau di Madura sana antara beras sama jagung. Kalau di Hadramaut antara beras sama gandum. Min ghalibi qutil balad. Kalau di Pasuruan ya beras. Al-ghalib ya, yang paling banyak. Al-ghalib itu yang paling banyak. Bagaimana kalau 50-50? Jadi di sini 50-50, ada yang makan jagung, ada yang makan nasi. 50-50. Kalau 50-50 maka tergantung kebiasaannya istri. Biasanya istrinya makan apa? Paham? Tapi kalau al-ghalib yang makan jagung cuma 30%, yang 70% makan nasi, ya berarti wajibnya beras. Atau yang makan nasi 30%, yang 70% makan jagung, berarti wajibnya jagung. Kulla yaumin ma'alailatil mutaakhirah. Kulla yaumin setiap hari ma'alailatil mutaakhirati anhu, bersama malam yang mutaakhirah yang setelahnya.
ngitungnya itu kan kulla yaumin, setiap hari. Hari itu apa hari itu? Apa hari itu? Hari itu sama seperti bab puasa. Min tulu'il fajri ilal ghurub. Ya. Hari itu adalah sama seperti bab puasa. Antum puasa kan tidak boleh makan sehari. Hari itu apa? Min tulu'il fajri ilal ghurub. Nah, malamnya dihitung apa enggak malamnya? Dihitung. Nah, malam yang mana? Lailat al-mutaqaddimah apa lailal mutaakhirah? Paham? Malam yang dihitung itu apakah lailah al-mutaqaddimah apa lailah al-mutaakhirah? Maka yang dihitung adalah al-lailah al-mutaakhirah. Jadi mulai munculnya fajar saya maghrib ini yaum, setelah itu baru dari maghrib sampai munculnya fajar lailah mutaakhirah. Jadi ngitungnya dari munculnya fajar dulu, dari munculnya fajar yaum sampai maghrib yaum, baru kemudian lailah. Mafhum? Itu namanya lailah mutaakhirah. Kalau lailah mutaqaddimah ngitungnya dari maghrib, ya, dari maghrib ke munculnya fajar ini adalah lailah. Setelah itu dari fajar ke maghrib lagi yaum, itu namanya lailah mutaqaddimah. Jadi malam dulu baru siang. Ini enggak, untuk masalah nafkah hitungnya siang dulu baru malam, karena patokannya itu adalah tulu'ul fajr. Patokannya apa? Tulu'ul fajr. Jadi begini, satu mud ini untuk siang ini sama malam setelahnya. Paham? Jadi malam ini itu adalah makan dari makanan satu mud yang tadi. Makanan satu mud yang tadi itu dimakan sampai malam ini, bukan dimakan sampai besok. Besok ada lagi. Jelas ya? Besok ada lagi. Paham? Besok ada lagi. Malam ini adalah siang yang tadi. Jadi munculnya fajar tadi pagi, dapat satu mud beras, itu dimakan sampai sekarang, sampai malam ini. Paham ya? Baik. Wa ma ya'tadibu bihil mu'asirun. Bukan cuma makanan saja tapi juga lauk. Bukan cuma ta'am tapi juga apa? Lauk. Wa ma ya'tadimu, dan yang dipakai lauk, ma ya'tadimu. Bihi, dengannya al-mu'asirun, orang-orang yang mu'sir. Lauknya orang-orang yang mu'sir. Jadi bukan cuma beras dimasak jadi nasi terus nggak ada tempenya, nggak ada tahunya, tetap ada tempe, ada tahu. Orang-orang muksir itu biasanya makannya apa? Hah? Tempe tahu. Ya sudah, dikasih tempe tahu. Jelas ya? Orang-orang muksir biasanya tempe tahu. Kalau makannya kelotok ya kelotok berarti ya. Paham? Kalau lauknya lauk terong ya terong. Kalau lauknya lauk sambal ya sambal. Ngerti ya? Nggak tahu kelotok? Itu. Jelas ya? Mafhum? Jadi wa ma ya'tadimu, dan yang dipakai sebagai lauk. Wa fi ba'dhin nusakh wa ma yata'addamu. Ada dua nuskhah. Ada nuskhah ya'tadimu, ada nuskhah yata'addamu. Apa artinya? Mimma jarat bihi adatum minal udum, yang menjadi kebiasaannya orang-orang muksir daripada udum, daripada lauknya apa? Wadah. Orang-orang muksir biasanya lauknya apa? Wa yaksunahu, dan memberi pakaian dia. Orang kalau suaminya muksir juga wajib memberi pakaian
istrinya ini wa in kana mu'assiran fa muddun min ghalib qutil balad wa ma yata'adda bil mu'assirun wa yaksunahu wa yaksun, dan memberi pakaian itu orang-orang mu'assir hu kepada ma atau kepada ma, ya, ai wa ma yaksunahu, jelas ya, artinya dan pakaian yang dipakai atau diberikan oleh orang-orang mu'assir. Biasanya orang-orang mu'assir ngasih pakaian seperti apa? Orang mu'assir maksudnya pakaian di sini apa maksudnya? Maksudnya pakaian ini bukan modelnya, paham? Maksudnya pakaian bukan apa? Modelnya, baju takwa, baju bukan, ya, long dress atau apa namanya, daster, bukan. Tapi maksudnya adalah apa? Bahan. Maksudnya adalah bahan. Kalau model itu variatif, kan begitu ya? Nggak penting model itu nggak jadi masukan di sini, tapi bahan. Orang melarat biasanya bajunya bahannya apa? Paham? Apakah sutra, apakah linen, apakah katun, kan begitu ya? Ngerti ya? Apakah sutra, apakah linen, apakah katun? Bahannya apa? Apakah goni, kan begitu ya? Wa yaksun ai mimma jarat bihi adatuhum minal kiswa, dari yang jarat berlaku bihi dengannya itu ma adatuhum, adatnya orang melarat, minal kiswa, daripada pakaian. Jadi simpelnya ketika suaminya itu melarat wajib memberi nafkah seperti bagaimana orang-orang melarat, wajib memberi pakaian seperti pakaiannya orang melarat, wajib ngasih lauk seperti lauknya orang melarat. Wadah. Wa in kana zauju mutawassitan, kalau suaminya adalah mutawassit, tengah-tengah. Apa tengah-tengah itu? Tengah-tengah itu dia bukan mu'sir, cukup dia. Tapi kalau dipaksa untuk ngasih istrinya 2 mud, jatuh miskin, jadi mu'sir. Faham? Dia sebenarnya bukan mu'sir, tapi kalau disuruh ngasih istrinya 2 mud, dia jatuh apa? Mu'sir. Itu namanya mutawassit. Ngerti ya? Mu'sir enggak, musir juga enggak. Ya, kalau setiap hari disuruh ngasih 2 mud kepada istrinya, enggak mampu dia. Itu berarti mutawassit. Wadah. Bukan mu'sir, ya, tapi kalau disuruh ngasih 2 mud untuk kepada istrinya langsung jadi mu'sir. Maka mutawassit. Wa in kana zawju mutawassitan, dari kapan dihitung dia mutawassit atau bukan? Wa yu'tabaru tawassuthu bi tulu'i fajri kulli yaumin. Dan dihitung tawassutnya adalah dengan munculnya fajar setiap hari ma'a lailatihil mutaakhiratanhu, bersama malam yang setelahnya. Sama seperti tadi ya. Dihitung hari dan malam setelahnya. Famuddun, maka wajib 1 mud, aifal wajib alaihi li zaujatihi muddun, maka yang wajib adalah 1 mud, wa nisfun, dan setengah. Kalau mampu 2 mud, kalau melarat 1 mud, kalau tengah-tengah 1 mud setengah. Paham? Famuddun wa nisfun, 1 mud setengah. Min ta'ami ghalibi qutil balad, daripada makanan yang banyak dikonsumsi di daerah tersebut. Wajibu, dan wajib laha, untuk siapa? Untuk zaujah. Lam lit
Tamlik artinya fasilitas yang wajib terpenuhi. Kalau ala itu untuk kewajiban. Kalau lam itu berarti untuk mendapatkan, ya. Makanya tadi itu fal wajibu alaihi li zaujatihi lam li tamlik. Maka yang wajib alaihi atas si suami, li zaujatihi untuk siapa? Istrinya, untuk diberikan li tamlik, untuk diberikan kepada istrinya. Wajib atas suami untuk diberikan kepada istrinya. Nah sekarang wajibulaha dan wajiblaha untuk istri tersebut minal udmi daripada udum al-wasat tengah-tengah. Ngerti ya? Tengah-tengah. Kenapa ente kok harus pegang-pegang orang? Kenapa kok harus pegang-pegang orang? Biarkan tidur syukur iki. Ente kan besar. Ya. Ente jangan tidur. Wadah. Wa yajibu dan wajiblah untuk itu zaujah minal udmi al-wasat tengah-tengah. Wa minal kiswati dan daripada pakaian al-wasat tengah-tengah. Apa itu tengah-tengah? Wa huwa ma baina ma yajibu 'alal musir wal mu'sir, antara yang wajib atas musir dan mu'sir. Lauknya ya tengah-tengah. Ya. Misalnya ya ndak tempe, ya ndak daging, berarti telur misalnya, atau ayam. Paham? Kalau hari Jumat biasanya kalau orang yang musir daging. Kalau yang mu'sir ikan laut misalnya ya. Kalau yang mutawasit ayam. Jelas ya? Ya inilah pokoknya biasanya orang seperti apa. Wa yajibu 'ala zauj dan wajib atas suami tamliku zaujatihi at'ama habba, mempermilikkan istrinya makanan tersebut habban biji. Jadi cara memberi nafkah sesuai dengan yang wajib adalah antum beli atau persiapkan berasnya setiap hari, ya, kemudian antum berikan kepada istri antum dalam benda apa? Biji, bukan matang, bukan piringan, tapi apa? Biji. Ini nafkah kamu sehari ini. Kemudian siapa yang masak? Yang masak siapa dong? Wa alaihi tahnuhu wa khabzu, dan alaihi menjadi kewajiban suami, tanggung jawab suami, tahnuhu menumbuknya, wa khabzu dan membuatnya khubuz. Jadi yang masak kewajibannya siapa? Suami. Jadi begini, nafkahnya dikasihkan biji beras atau gandum biji ini, terus masak dimakan mentah gitu kan nggak mungkin ya, perlu olah itu kewajiban suami. Boleh suami yang ngolah atau suami ngasih istri ongkos masak. Ini berasnya, ini ongkos masaknya, terserah mau dimasak sendiri atau dimasakkan orang lain. Kalau dimasakkan orang lain ongkosnya ini. Berapa ongkosnya masak untuk sehari? Ongkosnya masak untuk sehari anggaplah 50.000, jadi kasih 50.000 misalnya. Berapa ongkosnya masak sehari? 20.000, dikasih 20.000. Ya, ente kalau masak di sini dapat berapa? Nggak dapat apa-apa. Wala pahala wala apa? Nggak dapat apa-apa. Wala barokah. Riak berarti ya. Makanya nggak dapat pahala. Jelas ya? Jadi ini berasnya, ini ongkos masaknya. Terserah mau dimasak sendiri, mau dimasakkan orang lain, fadhol. Jelas ya? Atau ini berasnya setelah diterima, nih tak masak nol gitu. Ya. Jadi kalau itu gandum, ya dikasih biji gandum. Ini apa namanya? Gandumnya, kemudian suami yang numbuk, ya. Tahnuh.
ditumbuk atau digiling. Orang Arab dulu itu diapakan? Digiling, ada roha. Ya, Sayyidah Fatimah itu giling sendiri. Sayyidah Fatimah giling sendiri dengan tangan beliau yang mulia. Bagaimana cara gilingnya? Jadi ada batu besar segini, bunder, jelas ya, seperti ban gitu, bannya kereta dorong, 1 dan 2, ya, pipih, 1, 2, tengah-tengahnya dikasih as, kemudian yang di atas ada lubangnya. Nah, dari lubang itu dimasukkan biji gandum dan ada pegangan untuk muter, terus diputer. Setelah itu keluarnya apa? Bentuk bubuk. Keluarnya bentuk bubuk. Begitu cara gilingnya orang dulu. Jadi sama seperti antum digulek gitu loh. Tapi ini digiling. Sampai gilingan ini membekas di tangan Sayyidah Fatimah. Tangan beliau itu tidak halus lagi sudah. Jelas ya? Ada atharur roha, ada bekasnya apa? Bekasnya gilingan karena beliau giling sendiri. Faham ya? Jadi seperti itu. Jadi suami ngasihkan biji, kemudian kewajiban. Wah, ini ijtihadnya ulama. Ijtihadnya apa? Ulama. Wah, bukan berarti Sayyidah Fatimah itu yang gilingkan Sayyidina Ali, bukan. Hanya begitu. Bukan berarti mulai zaman dahulu itu Rasulullah yang masak, Sayyidina Ali yang masak. Enggak. Rasulullah enggak masak, yang masak siapa? Istrinya. Sayyidina Ali enggak masak, yang masak siapa? Sayyidah Fatimah. Kan begitu ya? Begitu, zaman dahulu itu istri itu betul-betul membantu suami 100%. Ya, Sayyidah Asma itu bukan cuma masak untuk suami, tapi juga membersihkan kudanya, memandikan kudanya suami, membersihkan ontanya suami, masih merawat kebunnya suami. Suaminya punya kebun kurma. Jadi membantu suaminya 100%. Nah, ulama ketika melihat riwayat dari para sahabat dan sebagainya, mereka melihat kewajiban nafkah. Kewajiban nafkah ini kewajiban siapa? Kewajiban suami. Dari situ para ulama berijtihad, berarti sebenarnya yang masak itu juga kewajiban siapa? Suami. Loh, dari dulu loh bukan suaminya yang masak, istrinya. Iya, itu hanya apa? Hanya apa? Hanya apa? Hanya apa? Hanya sunnah. Hanya sunnah. Jadi para wanita membantu suami itu hukumnya apa? Sunnah, tidak wajib. Itu ijtihadnya siapa? Ijtihadnya ulama. Paham? Bukan berarti di sini yang masak kewajiban suami, oh iya karena Nabi Muhammad dulu itu masak, enggak. Salah paham itu. Enggak ada riwayatnya, kan begitu ya? Paham? Ada riwayat Rasulullah apa? Membetulkan sendalnya sendiri, kan begitu? Hah? Tapi riwayat Rasulullah masak enggak? Kan begitu ya? Ada riwayat Rasulullah fi mihnati ahli, membantu istrinya, iya. Tapi enggak dijelaskan bantu istrinya itu dalam segi apa, enggak dijelaskan. Karena fi mihnati ahli. Wis gitu aja. Wadah. Jadi zaman dahulu itu yang masak istri, sampai sekarang seperti itu. Paham ya? Mulai zaman dahulu sampai sekarang yang masak siapa? Istri. Tapi di sini kenapa kok katanya suami yang wajib? Iya, karena nafkah itu kewajiban siapa? Suami. Nah, suami wajib ngasihkan biji. Lah terus biji ini mau dimakan mentah?
Mau dimakan mentah ya enggak, ya sekalian sama saya pisan. Ya, sama masaknya pisan, lengkap. Lengkap dari biji ke masaknya sekalian. Wadah. Nah, adapun kebiasaan para wanita memasak untuk suaminya itu kata para ulama adalah sunnah, bukan wajib. Sunnah. Paham? Sunnah. Wajibnya itu hanya patuh dan melayani suami. Ya, soal urusan makanan kewajibannya siapa? Kewajibannya suami, bukan kewajibannya istri. Dan istri sunnah membantu suami. Wadah. Kan banyak sekarang salah paham. Akhirnya ngajar ibu-ibu ya, ngajar ibu pengajian wanita. Ibu-ibu masak itu kewajiban suami, pulang ibunya tidak ada yang mau masak. Suaminya kelaparan akhirnya. Iki Ustadz Senewen ini, Ustadz tidak becus ini. Salah pak? Salah pak. Tidak gitu caranya ngajar. Kalau ngajar ibu-ibu diajarkan bagaimana para wanita di zaman Nabi, kan begitu ya? Mereka masak untuk suaminya, mereka melayani suaminya, mereka membantu suami. Nah itu, jadi pulang ke rumah istri semakin giat kepada suami, suaminya seneng, pengajiannya berhasil. Kalau pengajian ibu-ibu pulang semakin bantah sama suaminya, semakin lama, semakin kurang ajar, itu pengajiannya gagal total, kan begitu ya? Ada apa enggak pengajian seperti itu? Ada. Sampai suaminya sumpek gara-gara istrinya diajar oleh salah satu ustazah dan pulang dari pengajian malah tambah kurang ajar sama suami. Faham? Taib wa alaihi, dan kewajiban suami tahnuhu, menggilingnya, wa khabzu, dan mengkhabznya, menjadikannya khubuz ya. Khabaza artinya menjadi membuat khubuz. Paham ya? Mengolahnya maksudnya. Wa yajibulaha alatu aklin wa syurbin wa tabkhin, dan wajib untuk istri artinya fasilitas istri harus memberi alat aklin, kasih piring, kasih sendok, wasyurbin, kasih gelas, atau alat masak loh. Istri juga wajib diberi alat masak, karena biasanya yang masak siapa? Istri. Faham? Cuma kan kewajiban suami, jadi suaminya harus ngasih ongkos masak, begitu loh. Kan begitu ya? Wajibulaha maskanun, ya, dan wajib juga maskan, apa maskan? Tempat tinggal, yaliku biha, yang pantas untuknya adatan biasanya. Juga wajib mendapatkan tempat tinggal, fasilitas, termasuk fasilitasnya istri adalah mendapatkan tempat tinggal yaliku biha, yang pantas untuk istri, bukan pantas untuk suami. Pantas untuk siapa? Maksudnya bagaimana pantas untuk istri? Lah antum zuat sama siapa? Antum zuat sama perempuan mulia, ya sing kena. Paham? Rumahnya harus istimewa. Antum zuat sama anaknya orang desa, zuat sama perempuan biasa, la nasab wala ilmu ndak ada, nasab ndak ada. Paham? Wala hasab wala status sosial. Ya wis, kamu taruh di desa enggak apa-apa. Paham? Tinggal rumah di desa enggak apa-apa, enggak dosa antum. Kenapa? Ya karena istrinya orang biasa. Lah antum zuat sama perempuan, ilmu ada, ya, nasab ada, status sosial tinggi, ya berarti rumahnya tidak boleh sembarangan.
ojo gedek, ya jangan gedek. Tembok harus ada apa? Keramik. Jangan seperti orang desa-desa dulu, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Lantainya apa? Tanah. Orang dulu tuh lantainya tanah. Saya tuh menangi Uyut ya, buyut saya itu rumahnya itu lantainya masih tanah. Ya, temboknya gedek, lantainya tanah. Sekarang sudah tidak ada rumah kayak gitu. Jadi yaliku biha, yang pantas untuk siapa? Untuk istri. Paham? Kalau antum kepingin biaya hidupnya ringan, ya kalau antum kepingin ikut biaya hidupnya ringan, gimana caranya? Satu, jangan menikah dengan perempuan yang istimewa. Artinya tetap anaknya orang baik-baik, tapi nasabnya nggak terlalu tinggi, status sosialnya juga nggak terlalu tinggi, ilmunya juga nggak terlalu tinggi, bukan ustazah, bukan, ya, kudu ustazah wong biasa. Kemudian hidup di lingkungan yang biasa, jelas ya, hidup di lingkungan yang biasa. Kemudian antum kasih makan biasa, rumah biasa, itu ndak dolim antum. Tidak dolim, karena sesuai dengan lingkungan dan sesuai dengan statusnya istri. Wadah. Tapi kalau antum menikah dengan perempuan yang nasabnya tinggi, status sosialnya tinggi, apalagi antum taruh dia di pemukiman orang-orang yang status tinggi, ya, artinya perumahannya antum atau kampungnya antum ini golongannya wong sugih-sugih dok, ya, yang tiap hari makan daging misalnya. Bagaimana? Ya berarti antum ngasih makan istri, ngasih tempat tinggal istri tidak boleh di bawah standar daerah tersebut. Faham? Pakaiannya harus sama sudah, tidak boleh di bawah standar. Ngerti ya? Lingkungan yang ngono ya sesuaikan. Jangan sampai istrinya antum di bawahnya mereka. Kalau enggak berarti antum dolim sama istrinya antum. Jelas? Jadi lah kepingin antum hidupnya irit, artinya enggak banyak kewajiban, tinggalnya jangan di situ. Nyari yang lingkungannya orang-orang biasa, istrinya juga nyari perempuan yang biasa. Wis. Enggak punya kewajiban macam-macam, kan begitu ya? Faham? Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.